Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 41. Dengan diiringi oleh Ki Dipanala maka keduanya pun segera naik ke tangga pintu butulan dan langsung masuk ke ruang dalam. Istana yang besar itu memang sepi. Meskipun baru semalam ditinggalkan oleh penghuninya, namun agaknya pada saat matahari terbit itu rasa-rasanya rumah itu sudah bertahun-tahun tidak lagi disentuh tangan manusia. Pangeran Ranakusuma termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia melangkah terus, menusuk langsung ke dalam bilik Pangeran Mangkubumi sendiri. Namun langkah mereka terhenti ketika mereka mendengar suara di dalam bilik itu, kita tunggu saja. Mereka tentu akan masuk pula ke dalam bilik ini. Bagaimana jika bukan Kamas Prabanata? Bukankah Kamas sudah berjanji? Lihatlah dari pintu samping. Suara-suara itu terdiam. Namun agaknya seseorang dari orang-orang itu akan keluar dari dalam bilik. Pangeran Ranakusuma pun segera menggamit Raden Juiring dan Ki Dipanala. Keduanya pun segera bergeser masuk ke dalam bilik di sisi lorong di ruang dalam yang menghubungkan dengan ruang depan. Ternyata dugaan mereka benar. Salah seorang dari keduanya pun melangkah keluar dan menyelusur lorong itu menuju ke pintu butulan. Ketiganya terkejut karena mereka melihat seorang bangsawan muda yang berjalan lewat di depan pintu bilik yang terbuka sedikit sekali. Dari celah-celah pintu itu mereka sempat mengintip dan mengetahui siapakah yang sudah berada di dalam bilik Pangeran Mangkubumi itu. Setelah bangsawan itu lampau, Pangeran Ranakusuma dan kedua pengikutnya itu pun dengan tergesa-gesa melangkah dan langsung masuk ke dalam bilik Pangeran Mangkubumi yang sudah ditinggalkannya itu. Seorang bangsawan yang masih ada di dalamnya terkejut bukan buatan. Sejenak ia termangu-mangu melihat kehadiran Pangeran Ranakusuma yang tiba-tiba bersama Juiring dan Ki Dipanala. "Oh, desisnya, marilah, silahkan, silahkan." Pangeran Ranakusuma tidak menghiraukannya. Ia langsung mendekati pangeran itu dan membuka sebuah bungkusan yang terletak di pembaringan. "Arya Lampita," berkata Pangeran Ranakusuma, "siapakah yang telah mengumpulkan barang-barang ini?" Bangsawan itu tergagap. Kemudian jawabnya terputus-putus, Aku tidak tahu Pamanda. Aku tidak tahu." Tentu Pangeran Mangkubumi sangat tergesa-gesa, sehingga ada juga perhiasannya yang tertinggal. Timang ini tentu sangat mahal. Jika Pangeran Mangkubumi sadar, barang ini tentu dibawanya karena akan sangat berguna baginya. Bangsawan yang bernama Arya Lampita itu masih berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Dipandanginya saja Pangeran Ranakusuma yang sedang melihat-melihat isi bungkusan yang sudah dibukanya. "Bungkusan itu sudah ada di situ sejak aku masuk ruangan ini," Arya Lampita menjelaskan. Pangeran Ranakusuma tidak menghiraukannya. Tetapi ia justru bertanya, "Kenapa kau ada di ruangan ini?" Bangsawan itu menjadi semakin tegang. Namun kemudian dijawabnya asal saja, "Aku tidak sengaja datang kemari." Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa istana ini sudah kosong. Pangeran Ranakusuma terdiam sejenak. Ia berpaling ketika ia mendengar langkah seseorang masuk. Orang itu adalah bangsawan yang masih muda yang pergi keluar. Oh, bangsawan yang masih muda itu pun terkejut. Sejenak ia termangu-mangu di pintu. "Kuncara," desis Pangeran Ranakusuma. Bangsawan yang bernama Kuncara itu tidak menjawab. "Apakah Adimas Prabajati akan datang juga kemari?" Arya Lampita menjadi bingung. Dipandanginya wajah Kuncara yang semakin menunduk. "Apakah kalian telah bersepakat untuk datang kemari?" Kedua bangsawan itu menjadi bingung. "Kalian berdua," berkata Pangeran Ranakusuma, "ini adalah gambaran dari pendapat sementara orang bahwa Sukawati harus ditarik dari Pangeran Mangkubumi. Jika istana ini dikosongkan, dan kalian pagi-pagi sudah berada di sini, maka agaknya akan demikian pula dengan Sukawati kelak. Jika pada batas waktunya Sukawati harus ditinggalkan oleh Pangeran Mangkubumi, maka pada saat itu juga, setiap orang yang merasa ikut sependapat mengusirnya akan segera menduduki padukuhan demi padukuhan." Kedua bangsawan itu menjadi gelisah. Namun terasa kuping mereka menjadi panas. Tetapi mereka tahu pasti siapakah Pangeran Ranakusuma sehingga mereka pun tidak berani membantahnya. "Kalian berdua," berkata Pangeran Ranakusuma, "semua yang ada di istana ini masih tetap milik Pangeran Mangkubumi. Setiap benda tidak boleh bergeser dari tempatnya." "Tetapi, kami tidak mengambil apa-apa," Kuncara menjelaskan.
Meskipun demikian, kehadiran kalian sudah dapat menimbulkan kecurigaan. Tetapi Pamanda juga datang kemari, Lampita mencoba membela diri. Ada perbedaannya, sahut Pangeran Ranakusuma, aku datang dengan beberapa orang pengawal yang dapat menjadi saksi bahwa aku tidak merubah meskipun sekedar letak dari barang-barang yang ada. Perhiasan dinding yang miring sekalipun aku tidak akan meluruskannya. Kami juga tidak berbuat apa-apa. Jika demikian, bagus sekali. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Keduanya berpandangan sejenak. Dan hampir bersamaan keduanya memandang timang Pangeran Mangkubumi yang tertinggal. Timang yang bagus sekali dan tentu mahal harganya. Pangeran Ranakusuma tidak menghiraukannya meskipun ia tahu bahwa kedua pangeran itu menginginkan timang yang tertinggal itu. Sudahlah. Silahkan, desis Pangeran Ranakusuma. Kedua bangsawan itu tidak dapat membantah lagi. Keduanya pun kemudian melangkah sambil menundukkan kepalanya keluar dari bilik itu. Pangeran Ranakusuma memandang Ki Dipanala yang kemudian berdiri termangu-mangu di sudut ruangan, sambil mengangkat bahunya. Katanya, Surakarta benar-benar telah menjadi sarang anak-anak yang kehilangan pegangan. Ki Dipanala tidak menyahut. Tetapi tiba-tiba saja di luar kehendaknya teringat olehnya Raden Rudira. Putra Pangeran Ranakusuma yang sudah tidak ada lagi. Anak muda itu pada masa hidupnya pun benar-benar telah kehilangan pegangan. Bahkan Pangeran Ranakusuma sendiri saat itu. Kematian anaknya dan peristiwa yang menimpa istrinya, kemudian disusul oleh perang tanding dengan seorang perwira kumpeni agaknya telah menempatkan Pangeran Ranakusuma pada sikapnya yang sekarang, meskipun masih juga tetap samar-samar. Ki Dipanala terkejut ketika Pangeran Ranakusuma berkata selanjutnya kepada putranya, Juiring, masukkan barang-barang itu ke dalam geledek kayu itu. Mungkin pada suatu saat masih ada gunanya. Raden Juiring pun segera membenahi bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam sebuah geledek kayu yang berukir bagus sekali. Ki Dipanala, berkata Pangeran Ranakusuma, aku harus segera menyampaikan persoalan ini kepada Kanjeng Susuhunan. Sementara itu, kau dan Juiring tetap berada di sini menjaga semua barang yang masih ada atas perintahku, senapati yang terpercaya di Surakarta. Aku akan menunggu perintah dari Kanjeng Susuhunan. Apakah yang harus aku lakukan atas semua barang-barang milik Pangeran Mangkubumi? Demikianlah, meskipun bukan waktunya. Pangeran Ranakusuma segera pergi ke istana. Agaknya ia datang masih terlampau pagi. Namun berbeda dengan saat-saat yang lain, pagi itu Kanjeng Susuhunan sudah duduk merenung di depan bangsalnya. Terlampau pagi bagi Kanjeng Susuhunan. Ternyata sepeninggal Pangeran Mangkubumi, Kanjeng Susuhunan Pakubuana sama sekali tidak dapat memejamkan matanya sekejap pun. Karena itulah maka pagi-pagi benar ia sudah duduk merenung. Beberapa orang prajurit pengawal menjadi bingung. Mereka tidak pernah melihat Kanjeng Susuhunan dalam keadaan seperti itu, para pelayan dan hamba istana pun hampir tidak tahu apa yang harus mereka lakukan menghadapi sikap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi Kanjeng Susuhunan itu seolah-olah tidak menghiraukan apapun. Ia duduk saja merenungi cahaya matahari yang mulai bertebaran di halaman bangsal dalam. Kedatangan Pangeran Ranakusuma tidak mengejutkan Kanjeng Susuhunan. Seolah-olah ia sudah tahu dan bahkan telah siap menerima kedatangannya. Panggil ia kemari, perintah Kanjeng Susuhunan kepada abdinya. Pangeran Ranakusuma menghadap Kanjeng Susuhunan tidak di tempat yang seharusnya. Namun seakan-akan keadaan Surakarta yang tidak menentu itu pun menyebabkan perubahan sikap dan kebiasaan Kanjeng Susuhunan Pakubuana. Ampun Kakang Mas, berkata Pangeran Ranakusuma kemudian, hamba datang untuk memberitahukan bahwa Pangeran Mangkubumi sudah lolos dari istana Mangkubumen. Kanjeng Susuhunan sama sekali tidak merubah arah pandangan matanya. Dengan suara berat ia berkata, ya. Aku sudah menduga. Dan tentu saudara-saudaranya pun telah menduganya termasuk kau. Hamba Kakang Mas. Karena itu hamba memasuki istana Mangkubumen sebelum orang lain, untuk menyelamatkan semua isinya, agar tidak ada barang-barang yang bergeser dari tempatnya. Kanjeng Susuhunan mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, Pangeran Ranakusuma sudah mendahuluinya, selanjutnya hamba menunggu perintah Kanjeng Susuhunan apakah yang harus hamba lakukan atas istana itu, atau keputusan lain yang Kakang Mas ambil. Kanjeng Susuhunan memandang wajah Pangeran Ranakusuma sejenak, lalu, baiklah. Jagalan istana itu baik-baik. Semua isinya tidak boleh bergeser,
karena istana itu seisinya masih tetap milik Adimas Pangeran Mangkubumi. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pendapatnya sejalan dengan pendapat Kanjeng Susuhunan, bahwa istana Mangkubumen sama sekali tidak boleh berubah. Adimas Pangeran Ranakusuma, berkata Kanjeng Susuhunan kemudian, seterusnya, aku sudah mengetahui dengan pasti, bahwa Adimas Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan Surakarta. Dan aku tahu pasti bahwa Adimas Pangeran Mangkubumi akan mengangkat senjata dan berperang melawan kekuasaanku. Karena itu, aku akan segera mengadakan sidang pagi ini juga untuk menentukan sikap kita menghadapi sikap Adimas Pangeran Mangkubumi itu. Pangeran Ranakusuma memandang wajah Kanjeng Susuhunan sejenak, namun kemudian ia tertunduk pula. Sekilas ia melihat sesuatu yang aneh tersirat di wajah Kanjeng Susuhunan. Namun Pangeran Ranakusuma menganggap bahwa sewajarnya lah jika terjadi pergolakan di hati Kanjeng Susuhunan. Pangeran Mangkubumi adalah adiknya. Justru sebenarnya adalah adiknya yang dikasihinya. Namun kini mereka berada di jalan simpang. Bahkan tidak mustahil bahwa pada suatu saat keduanya harus bertemu di peperangan, meskipun hanya pada saat-saat terakhir saja seorang raja terpaksa turun ke medan, jika tidak ada lagi senapati yang pantas untuk memimpin pasukannya. Adimas Ranakusuma, berkata Kanjeng Susuhunan kemudian, sekarang kita tidak dapat tinggal diam. Kita harus berbuat sesuatu untuk mempertahankan hak kita atas Surakarta. Adimas. Tidak ada orang yang dapat mengimbangi kemampuan Adimas Mangkubumi selain kau sendiri. Namun demikian, aku masih akan bertemu para senapati dan pringgalaya, untuk mendengarkan pendapat mereka. Barangkali Kumpeni pun dapat menyumbangkan pendapatnya menghadapi persoalan ini. Kakanda, sembah Pangeran Ranakusuma, persoalan ini adalah persoalan kita sendiri. Sebaiknya kita tidak usah membicarakannya dengan Kumpeni. Kita tidak dapat melepaskan pengaruh Kumpeni atas Surakarta Adimas. Kakanda, kita tidak akan dapat melupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Sejak kekuasaan Mataram, kemudian bergeser ke timur. Apabila pada setiap pertikaian Kumpeni mendapat kesempatan ikut campur, maka yang paling beruntung pada pertikaian itu, siapapun yang akan menang dan siapapun yang akan kalah, adalah A. Tetapi Adinda, berkata Kanjeng Susuhunan, kita tidak dapat menutup mata bahwa Kumpeni mempunyai pengaruh yang nyata di sini. Jika kita tidak memintanya dengan terbuka, maka ia akan menyusun alasan-alasan yang bermacam-macam untuk melibatkan diri sesuai dengan selera mereka sendiri. Mungkin dengan alasan untuk melindungi kepentingan mereka di sini, hak mereka, dan perkebunan yang mereka perlukan, dan segala macam persoalan. Tetapi jika kita datang kepadanya, kita dapat minta sesuai dengan kepentingan kita saja. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Tersirat sesuatu yang lain pada pembicaraan Kanjeng Susuhunan. Ternyata selama ini penilaiannya atas Kanjeng Susuhunan agak keliru. Kanjeng Susuhunan bukan semata-mata orang yang pasrah pada pengaruh Kumpeni. Tetapi ia pun mempunyai pertimbangan tersendiri untuk menghambat mekarnya pengaruh Kumpeni. Meskipun nampak kelemahan yang mencengkamnya, namun Kanjeng Susuhunan bukan semata-mata seorang yang sekedar mendambakan kamukten semata-mata. Apalagi ketika Kanjeng Susuhunan melanjutkan, Adimas. Aku berniat menyerahkan pimpinan pasukan Surakarta kepada orang yang bertanggung jawab bukan saja terhadap keselamatan Surakarta sendiri, tetapi juga keselamatan perkembangan kepribadian kita. Pertikaian di antara kita sendiri memang harus disesalkan. Tetapi ternyata kali ini pun sulit dihindari. Jika bukan Adimas Pangeran Mangkubumi yang lolos dari istananya, maka tentu akan tambul kekisruhan-kekisruhan yang lain yang justru didukung oleh Kumpeni. Tentu hal itu akan lebih berbahaya bagi Surakarta. Seandainya kita tidak dapat menahan kekuasaan Adimas Pangeran Mangkubumi dan terpaksa menyerah, maka yang akan memegang kekuasaan berikutnya telah kita ketahui dengan pasti, yaitu Adimas Pangeran Mangkubumi. Tetapi jika yang mendesak kedudukan kita adalah orang lain yang mendapat dukungan Kumpeni, maka Surakarta benar-benar akan padam kekuasaannya. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Kini perasaannya sendiri telah dijalari oleh tanggapan yang aneh. Adimas Ranakusuma, berkata Kanjeng Susuhunan, aku tidak pernah mengatakan hal ini kepada orang lain. Aku mengatakannya kepadamu, karena aku tahu, kau bukan orang yang semata-mata menggantungkan diri kepada orang-orang asing. Dahulu kau memang bersikap demikian, seperti saudara-saudaraku yang lain. Tetapi aku kira, sekarang kau bersikap lain.
Aku tahu bahwa kau telah membunuh seorang perwira kumpeni pada suatu perang tanding. Kemudian sikapmu sesudah itu aku rasakan perlahan-lahan berubah. Pangeran Ranakusuma hanya menundukkan kepalanya saja. Nah, sekarang kau dapat meninggalkan tempat ini. Tindakanmu yang pertama kali sudah benar. Kau harus menjaga rumah Adimas Pangeran Mangkubumi. Orang-orangmu cukup banyak untuk melindungi rumah itu. Lakukanlah atas perintahku. Hamba akan melakukannya, Kakanda. Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang tidak percaya bahwa yang hamba lakukan adalah perintah Kakanda. Aku sertakan kau seorang lurah prajurit dari pasukan pengawal. Ia merupakan pertanda perintahku, sedangkan orang itu ada di bawah perintahmu di dalam pelaksanaan tugas ini. Demikianlah maka Pangeran Ranakusuma pun segera meninggalkan istana dengan mengemban tugas. Ia menyadari betapa berat beban yang akan dipikulnya jika ia harus berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi di medan. Dalam pada itu Pangeran Ranakusuma tidak segera kembali ke istananya. Ia masih harus singgah ke istana Pangeran Mangkubumi bersama prajurit pengawal itu, dan memerintahkan beberapa orangnya untuk tetap tinggal di halaman istana itu untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki atas istana yang kosong itu. Namun ketika Pangeran Ranakusuma mendekati regol istana itu, ia terkejut. Dilihatnya sebuah kereta dan beberapa ekor kuda sudah berada di halaman istana. Dan pangeran itu pun segera mengenal bahwa kuda-kuda itu bukan kuda milik pengawalnya. Karena itu dengan tergesa-gesa Pangeran Ranakusuma memasuki halaman. Sejenak ia tertegun. Namun kemudian ia menyadari bahwa kumpeni telah ikut campur pula di dalam persoalan ini. Karena itu, maka Pangeran Ranakusuma pun segera meloncat dari punggung kudanya diikuti oleh seorang perwira prajurit pengawal itu. Dengan tergesa-gesa Pangeran Ranakusuma pun segera naik ke pendapa. Beberapa orang kumpeni ternyata telah ada di rumah itu. Ketika mereka melihat kedatangan Pangeran Ranakusuma, mereka pun segera bergeser. Tetapi Pangeran Ranakusuma tidak menghiraukannya. Ia langsung masuk ke ruang dalam. Di ruang dalam itu ternyata seorang perwira kumpeni sedang marah-marah sehingga suaranya mengumandang memenuhi ruangan. Aku adalah perwira kumpeni yang mendapat kuasa di Surakarta, teriak perwira kumpeni itu. Dan terdengar Juiring menjawab, maaf. Aku tidak peduli. Aku adalah putra Pangeran Ranakusuma. Aku mendapat perintah langsung dari ayahanda untuk melindungi rumah Pamanda Mangkubumi. Ayahmu tidak berhak memerintahkan kau menjaga rumah ini. Dan apakah hakmu? Apakah hak kumpeni untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah yang telah kosong ini? Aku harus menemukan barang-barang milik kumpeni yang tersembunyi di rumah ini. Kau harus minta izin kepada Kanjeng Susuhunan lebih dahulu. Aku sudah mendapat izinnya. Juiring termangu-mangu. Memang tidak mustahil bahwa kumpeni telah mendapat izin dari Kanjeng Susuhunan yang menurut pendapat Juiring sangat dipengaruhi oleh kekuasaan kumpeni. Namun demikian ia masih menjawab, aku ingin mendapat bukti pernyataan izin dari Kanjeng Susuhunan. Gila, teriak perwira itu, aku tidak pernah mendapat bukti pernyataan. Aku dapat berbuat apa saja. Pangeran Ranakusuma yang mendengar perbantahan itu justru berhenti sejenak. Ia ingin mendengar, apa saja yang dapat dikatakan dan bagaimana sikap Juiring menghadapi kumpeni. Karena itu ia justru memberi isyarat kepada perwira prajurit pengawal itu untuk menunggu barang sejenak. Dalam pada itu terdengar Juiring menjawab, apapun yang pernah kau lakukan, tetapi aku memerlukan bukti. Aku adalah kemanakan Kanjeng Susuhunan itu. Tetapi perwira kumpeni itu pun tidak mau mundur. Ia sudah terlanjur melangkah. Sebagai seorang yang merasa dirinya memiliki kelebihan dalam banyak hal maka perwira itu pun kemudian berkata, aku tidak peduli siapa kau. Susuhunan sendiri tidak akan menolak keinginan kumpeni. Apalagi kau. Kau hanya anak seorang pangeran dari Surakarta. Kau sama sekali tidak dapat mencegah aku. Wajah Raden Juiring menjadi merah. Darah mudanya terasa mendidih sampai ke kepala. Sekilas teringat olehnya bahwa ayahandanya pun pernah berperang tanding melawan kumpeni. Kini ia memiliki ilmu yang cukup mantap seandainya ia harus berkelahi melawan kumpeni itu. Apapun akibatnya. Karena itu maka katanya, aku tidak peduli siapa kau dan apa hakmu. Tetapi aku sudah mendapat perintah untuk menjaga rumah ini, aku akan memeriksa rumah ini. Tentu ada perlengkapan Pangeran Mangkubumi yang disembunyikan di dalam rumah ini dan yang sekarang masih tertinggal. Tidak, jawab Juiring tegas.
Jadi, apakah kau berdiri di pihak Pangeran Mangkubumi? Bertanya perwira itu tiba-tiba. Sejenak Raden Juiring termangu-mangu. Bahkan Pangeran Ranakusuma yang masih belum menampakkan diri itu pun menjadi termangu-mangu. Namun ia masih juga menunggu, bagaimanakah jawab Raden Juiring atas pertanyaan itu. Baru sejenak kemudian Raden Juiring berkata, aku berdiri di pihak ayahandaku, Pangeran Ranakusuma. Aku hanya menjalankan perintahnya. Dimanapun ia berdiri. Dati aku akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya, apapun akibatnya. Wajah perwira kumpeni itu pun menjadi tegang. Tetapi sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun, Raden Juiring mendahuluinya, aku tahu kau membawa pengawal. Tetapi aku pun membawa pengawal yang cukup untuk menjalankan tugasku. Kumpeni itu menjadi gemetar menahan marah. Dengan gigi gemeretak ia berkata, kalian akan mampus di sini. Aku akan mempertanggungjawabkan kepada Susuhunan. Sebelum Juiring menjawab, maka terdengar jawaban dari balik pintu yang didorong oleh Pangeran Ranakusuma, kau tidak usah bertanggung jawab terhadap siapapun. Aku perintahkan kau meninggalkan rumah ini. Gila, mata perwira itu menjadi merah. Kau mau apa Pangeran Ranakusuma? Kau tentu mengenal kelengkapan prajurit pengawal khusus. Dengarlah perwira yang membawa perintah Kanjeng Susuhunan ini berbicara. Perwira kumpeni itu menggeram. Ia memang mengenal pakaian dan kelengkapan prajurit pengawal khusus itu. Karena ia pun termangu-mangu sejenak. Dan sebelum ia sempat berbicara lurah prajurit pengawal itu sudah berkata, aku mengemban perintah Kanjeng Susuhunan Pakubuana yang memerintah di Surakarta, agar aku melindungi gedung istana Pangeran Mangkubumi ini seisinya. Tidak boleh ada selembar atas pembaringan atau sebuah tempat duduk pun yang bergeser dari tempatnya. Wajah kumpeni yang merah itu menjadi semakin merah. Namun ia tidak dapat membantah lagi ketika Pangeran Ranakusuma berkata, semua wewenang atas gedung ini sudah diserahkan kepadaku dan perwira prajurit ini. Karena itu, aku persilahkan kalian meninggalkan tempat ini, karena gedung ini sudah berada di bawah perlindunganku berdua atas perintah Kanjeng Susuhunan. Tetapi, perwira kumpeni itu masih mencoba untuk bertahan, aku memerlukan barang-barangku yang hilang, terutama senjata. Jika benar Pangeran Mangkubumi atau orang-orangnya telah mencuri senjata, mereka tentu tidak terlampau bodoh untuk menyimpan senjata itu di halaman rumah. Kumpeni itu memandang Pangeran Ranakusuma dengan tegang. Tetapi ia pun menyadari bahwa seorang kawannya tidak mampu melawan pangeran itu di dalam perang tanding. Dalam keadaan demikian, jika ia memaksa untuk berbuat sesuatu, maka perselisihan akan segera timbul. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi kumpeni maupun Surakarta dalam keadaan yang semakin gawat, karena Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan Surakarta dengan diam-diam. Pangeran, berkata perwira kumpeni itu, jika Pangeran tidak mengizinkan aku mencari senjata di rumah ini, maka aku minta agar Pangeran membantu kumpeni. Jika Pangeran menemukan senjata kumpeni jenis apapun, kami harap Pangeran menyerahkannya kepada kami. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan, desis Pangeran Ranakusuma. Kumpeni itu termenung sejenak, namun kemudian katanya, baiklah aku minta diri. Aku akan menyampaikan laporan kepada atasanku yang akan membicarakannya dengan Kanjeng Susuhunan. Terserahlah kepadamu, sahut Pangeran Ranakusuma. Kumpeni itu menggeretakkan giginya menahan gejolak perasaannya. Namun kemudian ia dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu diikuti oleh anak buahnya. Agaknya kumpeni-kumpeni itu pun berusaha menahan perasaan mereka sedalam-dalamnya, karena mereka pun adalah prajurit-prajurit yang mempunyai harga diri yang merasa dirinya prajurit-prajurit pilihan yang telah mengarungi lautan dan melintasi benua. Tetapi menghadapi prajurit-prajurit Surakarta, mereka memang harus berpikir beberapa kali. Seperti yang ternyata dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka, sebagian terbesar dari kemenangan yang pernah mereka capai dengan penguasaan daerah baru, bukan karena kejantanan mereka dan keunggulan di medan perang. Seandainya orang-orang asing itu dapat melakukannya demikian di benua yang pernah dijelajahinya dengan kekuatan senjata, namun di bumi Surakarta mereka lebih banyak mempergunakan akal yang licik. Agaknya demikian jugalah yang harus mereka lakukan menghadapi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dengan Kanjeng Susuhunan Pakubuana di Surakarta. Mereka harus berbuat licik dan licin sehingga akhirnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikianlah maka akhirnya perwira kumpeni itu telah memilih cara yang sering mereka pergunakan di bumi Surakarta.
Mereka menyadari bahwa prajurit-prajurit Surakarta adalah prajurit-prajurit pilihan di bawah pimpinan senapati-senapati yang ternyata memiliki kemampuan, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok pasukannya, memiliki kelebihan dan cara yang kadang-kadang di luar dugaan Kumpeni. Namun masih ada satu dinding tembus yang dapat dengan mudah diselusupi oleh Kumpeni. Betapa kuat pertahanan lahiriah pasukan Surakarta, namun secara batiniah mereka memiliki kelemahan yang meyakinkan bagi Kumpeni. Bujukan adu domba, benda-benda yang bagi mereka aneh dan menyenangkan, adalah senjata yang paling baik untuk melumpuhkan kekuatan Surakarta. Dan kelumpuhan itu ternyata sama sekali bukan kesalahan dari orang-orang asing itu. Orang-orang asing itu memang menghendaki Surakarta menjadi lumpuh. Yang bersalah dalam hal ini adalah para pemimpin Surakarta sendiri. Bersambung ke jilid 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.